Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada hari ini ialah hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu anugerah terbesar yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan adalah kesempatan untuk hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Allah. Ketika kita berbicara tentang persekutuan dengan Allah, kita berbicara tentang suatu hubungan yang intim, mendalam, dan penuh kasih yang bukan hanya sekedar ritual agama atau kewajiban mingguan. Persekutuan dengan Allah adalah inti dari kehidupan Kristen, dan tanpa persekutuan ini, iman kita akan menjadi kering dan tanpa arah. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, Rasul Yohanes menulis demikian. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan juga kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan dengan Allah adalah dasar dari hubungan kita satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan ini menjadi pusat dari kehidupan iman kita. Namun di zaman yang serba cepat ini, kita seringkali tergoda untuk menggantikan persekutuan dengan Allah dengan aktivitas keagamaan yang sibuk. Kita mungkin aktif dalam pelayanan, menghadiri kebaktian, dan mengikuti berbagai kegiatan gereja. Tetapi jika kita tidak meluangkan waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, kita kehilangan esensi dari iman kita. Kita diingatkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Persekutuan dengan Allah membutuhkan waktu untuk diam mendengar suaranya dan membiarkan Dia berbicara kepada hati kita. Persekutuan yang sejati dengan Allah juga melibatkan kejujuran dan kerendahan hati. Tuhan tidak menginginkan hubungan yang dangkal atau palsu dengan kita. Dia menginginkan hati yang tulus, yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati dan kejujuran. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 17, Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Tuhan tidak mencari kesempurnaan dalam diri kita,
tetapi Dia mencari hati yang hancur dan remuk, yang datang kepadanya dengan kejujuran dan kerendahan hati. Ketika kita hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Persekutuan dengan Allah membawa kita ke dalam suatu pengalaman yang mendalam tentang kasih-Nya yang tidak dapat kita temukan di tempat lain. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, persekutuan kita dengan Allah akan menghasilkan buah yang melimpah dalam hidup kita. Namun persekutuan dengan Allah juga menuntut kita untuk menjaga kehidupan rohani kita dengan disiplin. Kita perlu meluangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan merenungkan kasih-Nya. Dalam kehidupan yang sibuk, ini mungkin tampak sulit, tetapi penting untuk diingat bahwa persekutuan dengan Allah adalah sumber kekuatan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Persekutuan dengan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup dengan penuh pengharapan dan ketabahan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali kepada esensi dari iman kita, yaitu hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Allah. Jangan biarkan dunia ini merenggut waktu kita bersamanya. Carilah Tuhan dengan segenap hati, dan biarkan Dia memperbaharui roh kita setiap hari. Dengan hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Allah, kita akan mengalami kedalaman kasih-Nya yang tak terukur dan kekuatannya yang tak tergoyahkan, dan kita akan menjadi saksi bagi dunia tentang kebaikan dan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan, serta atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Allah. Bimbing terus kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau telah firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, agar dapat tetap menjadi pelayan yang benar dan setia di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu,
agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.